Kembali bersama kami pemirsa, ribuan masyarakat Maluku Utara di kota Ternate mengantar jenazah almarhum Abdul Ghani Kasubah, mantan Gubernur Maluku Utara. Tangis dan duka mendalam mengiringi kepergian Abdul Ghani Kasubah ke kampung halamannya di desa Bibinoi untuk dimakamkan. Ribuan masyarakat Ternate memadati pelabuhan residen untuk mengantarkan jenazah mantan Gubernur Maluku Utara 2 periode di kampung halaman di desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan. Masyarakat tidak kuasa menahan kesedihan dan tangis melepas kepergian jenazah almarhum yang dibawa keluarga menggunakan kapal cepat. Kasih jalan juga dengan Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah meninggal dunia pada Jumat 14 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosolri, Ternate. Abdul Ghani Kasubah meninggal pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, Jumat malam, setelah menjalani perawatan intensif selama 3 minggu akibat berbagai komplikasi penyakit. Keluarga dan kerabat hingga sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara hadir di rumah sakit untuk melayat. Abdul Ghani Kasubah sendiri merupakan terpidana korupsi suap dan gratifikasi yang mendapatkan vonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate pada 26 September 2024. Rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan. Kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Timur, beliau berpulang ke rahmatullah di ruang ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosolri, Ternate. Sejak dipindahkan dari pavilion ke sini sudah kurang lebih 3 minggu, dan itu dinyatakan karena kondisinya kritis, sehingga sejak 3 minggu lalu sudah dipindahkan ke ruang ICU di lantai 4 RSUD Ternate ini. Beberapa rencana mau dimakamkan di mana? Oh iya, setelah kami berdiskusi dengan pihak keluarga, almarhum rencana besok pagi kurang lebih jam 8 hingga jam 9 akan diberangkatkan ke desa Bibinoi, Halmahera Selatan, sebagaimana pesan almarhum bahwa beliau dimakamkan di desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan, dan itu dilaksanakan ba'da duhur. Setelah sholat duhur dilanjutkan dengan sholat bait dan langsung dimakamkan beliau di desa. KPK merilis 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten BJB, salah satunya Dirut BJB Yudi Renaldi. Para tersangka bersekongkol menyunat anggaran iklan 400 miliar. KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten atau BJB. 3 tersangka dari internal Bank BJB termasuk Dirut Yudi Renaldi serta 2 orang pihak swasta. Korupsi berawal saat BJB menempatkan anggaran iklan 409 miliar melalui kerjasama 6 agensi yang ditunjuk Dirut BJB. Namun ternyata realisasi iklan yang dibayarkan hanya sekitar 100 miliar rupiah. Suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun, kurang lebih 222 miliar. Sebelumnya KPK menggeledah 12 lokasi termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Kota Bandung. KPK menyita sejumlah dokumen, deposito 70 miliar rupiah, kendaraan dan aset tanah bangunan. KPK juga akan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi kunci dalam perkara rasuah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto geram dengan banyaknya para koruptor yang maling uang negara. Prabowo bahkan menegaskan dirinya akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar para pembajak uang negara tidak bisa kabur. Koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara
yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis lalu. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara tahun 2020 hingga 2024 saat masih bernama Kominfo. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2024. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Suryat Putra, pada tahun 2020, pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta diduga melakukan pengkondisian memenangkan PT AL dengan nilai kontrak mencapai 60 miliar. Meski telah menghabiskan anggaran mencapai 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Penyidik mencita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai, pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi Akwo. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak 2023. Ya, kita serahkan aja ke proses hukum ya. Karena itu kan terkait dengan kasus BDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi Wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium adanya ada korupsi gitu, ada itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan.